Kali ini kita akan membahas face recognizing menggunakan OpenCV. Bagi yang belum tahu, OpenCV adalah suatu library yang menyediakan infrastruktur dan arsitektur untuk computer vision. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk data science karena fokusnya hanya untuk computer vision. Computer vision sendiri adalah suatu cabang ilmu pada machine learning yang fokusnya hanya untuk memahami, memprediksi suatu gambar atau video. Seperti contohnya Darknet YOLO yang memprediksi secara real time objek-objek yang berada pada suatu gambar atau video yang kemudian diimplementasikan untuk CAV atau self-driving. Face recognizing sendiri bisa kita temukan pada Face ID dan filter Instagram. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah cara computer vision bekerja atau bagaimanakah cara komputer memahami gambar atau video tersebut. Untuk memahaminya, di sini saya punya foto seekor kucing dan saya ingin komputer mendeteksi apakah foto tersebut foto kucing atau bukan. Pada algoritma pemrograman biasa, tentunya kita memasukkan input dan melalui suatu proses, katakanlah prosesnya jika IMG adalah kucing, maka gambar persegi, jalankan metode gambar persegi. Tentunya algoritma ini hanya akan menghasilkan exceptions ataupun error. Karena apa? Ya, tipe datanya saja sudah berbeda dan komputer juga tidak mengerti apakah foto tersebut kucing ataupun objek lainnya. Bagaimana sih cara komputer membaca suatu gambar? Pertama, perlu diketahui bahwa di dunia ini gambar ada dua macam jenisnya. Yang baru ditemukan manusia ada baru dua macam jenisnya. Yaitu pertama RGB dan grayscale. Secara matematik persamaannya dulu. Persamaannya yaitu pada komputer gambar itu adalah suatu pixel-pixel yang disusun. Pixel-pixel itu adalah warna-warna, mau entah itu warna merah, kuning, hijau ataupun lainnya yang disusun-susun, dan kemudian otak kita merespon karena warna tersebut tersusun membentuk pola yang tampak seperti objek di dunia nyata. Jadi otak kita karena ilusi otak kita sehingga kita menganggap foto tersebut adalah suatu objek. Sama seperti video. Video sebenarnya hanyalah tumpukan dari frame-frame dari foto-foto yang digabungkan, disatukan, kemudian diputar dengan kecepatan frame per detik. Namun otak kita menganggapnya sebagai objek yang bergerak. Nah, begitulah cara kerjanya pada image foto. Dan pixel-pixel itu direpresentasikan dengan vektor yang berisikan intensitas dari warna-warna merah, hijau, dan biru. Dan tentunya jika kita mixing warna tersebut akan menghasilkan warna lain. Dan itulah mengapa foto ini disebut dengan RGB. Dan untuk keseluruhan pixelnya disimpan pada tensor berukuran 3 dimensi. Tensor 3 dimensi yang dimensinya M kali N kali 3 karena ada 3 matriks, yaitu matriks merah, hijau, dan biru. Bedanya pada grayscale lebih ringan karena hanya butuh satu matriks yang merepresentasikan intensitas warna hitam dan putih. Karena itu biasanya pada
computer vision kebanyakan orang lebih memilih grayscale karena lebih efisien. Namun pada kasus-kasus lain tentunya RGB dibutuhkan juga. Dan sekarang kita sekarang menjadi pertanyaan bagaimana cara kerja face recognizing pada OpenGV. Pada OpenGV menariknya di sini kita tidak ada membuat arsitektur neural network atau CNN seperti pada TensorFlow. Di sini kita hanya menggunakan metode yang disebut dengan Cascade Classifier, yang mana metode ini nantinya akan melatih training features kita. Namun features ini bukan features yang ada pada dataset kita, pada dataset training. Features ini sudah disediakan yang bernama hard features. Itu pengertiannya. Cascade Classifier ini algoritma object detections yang merupakan suatu contoh ensemble learning. Nanti bisa di googling saja. Ensemble learning ini intinya adalah gabungan dari suatu classifier atau metode-metode matematik yang sejenis, yang mana memiliki beberapa stack, dan setiap stack tersebut metode matematik atau classifiernya lebih kurang tolerance, maksudnya lebih fokus, lebih teliti. Dan hard features tersebut sebenarnya adalah konsep features digital. Konsep ini implementasinya dari Hardware sendiri, berasal dari WAFET, dan WAFET ini seperti Fourier series yang ditemukan oleh Paul Viola dan Michael Jones. Terima kasih untuk mereka berdua. Pada Cascade Classifier ini ada 4 tahap, yaitu pertama hard filter selections, kemudian membuat integral image, kemudian ada boost training, kemudian baru cascading classifier. Pertama, hard filter selections. Apa itu hard filter selections? Yaitu adalah memecah gambar menjadi 2 bagian, yaitu pertama positive image dan negative image. Positive image sendiri yaitu adalah objek yang ingin kita analisis, kita olah, dan negative image itu adalah backgroundnya atau objek-objek yang tidak diperlukan. Oke, kita lanjut. Agak sedikit kesalahan. Jadi dari positive image tadi kita akan membentuk integral image. Yaitu caranya adalah positive image tadi pertama diubah ke grayscale, kemudian dijadikan threshold, dan dari gambar threshold inilah akan dilakukan scanning secara sekuensial dari atas ke bawah, yaitu untuk mencari region itu adalah pixel-pixel yang disatukan seperti ini, dan kemudian dijumlahkan apakah mendekati 1 atau mendekati putih. Jika mendekati 1 berarti putih, jika mendekati 0 berarti hitam. Nah, jika sudah diketahui mana yang region hitam dan putih, nantinya akan dicari pola mana, pola region berdampingan atau beragensi mana yang paling sering muncul. Dan contohnya seperti ini, region ini yang membentuk relief ini, region ini hitam, kemudian ini putih, kemudian hitam, yang kemudian membentuk relief hidung, dan ini pasti yang sering muncul, maka inilah nantinya akan diambil. Seperti ini pada mata,
hitam, kemudian di bawahnya putih. Nah, yang ini disebut dengan line feature dan ini edge feature. Dan ada lagi yang disebut dengan fore feature, namun jarang dipakai. Inilah yang disebut dengan integral image tadi, yaitu adalah agregat atau summary dari region-region pixel-pixel pada suatu gambar threshold. Langsung setelah kita mendapatkan integral image, sebagai tambahan, integral image ini tidak konstan, artinya tidak terikat pada rotasi dan ukuran, sehingga rotasinya bisa bebas bagaimana saja, asal rotasinya tidak diputar 30 atau 50 derajat, dan juga ukurannya bebas bagaimana saja. Dan sebagai catatan, untuk menghindari terjadinya pemborosan energi pada saat training, ada metode yang disebut dengan ada boost. Metode ini secara matematik mengambil misal di sini kembali lagi, mengambil integral image terbaik pada setiap iterasi. Misal jika ditemukan dalam satu iterasi suatu integral image, misal line feature kemudian edge feature, maka akan diambil mana yang lebih kuat, mana yang lebih kontras. Jika seandainya line features lebih kontras, maka line feature yang akan diambil. Dan juga ada boost tadi, pada setiap iterasi, jika seandainya line feature tadi sudah diambil, di iterasi kedua maka akan diabaikan, sehingga model akan berfokus untuk mencari feature-feature lainnya pada region lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas cascade classifier. Cascade classifier ini terjadi di foreground, jadi tidak lagi terjadi pada library. Nah, cascade classifier ini cara kerjanya yaitu terdiri dari classifier yang mana tugasnya berbeda-beda. Misal classifier 1 tugasnya adalah untuk scanning bagian mata yang mirip seperti relief mata maksudnya. Kemudian classifier 2 untuk mencari yang seperti hidung dan seterusnya. Dan yang nanti jika ada kelas region atau bagian yang tidak terdeteksi akan dibuang ke rejected window. Seperti itu. Nah, contoh visualisasinya akan menjadi seperti ini. Misal classifier 1 fokusnya hanya untuk mencari yang di bagian alis, kemudian 2 hidung dan seterusnya. Karena itu karena tadi terputus, langsung aja kita ke programnya. Nah, di sini program kita inputnya menggunakan webcam dari browser. Cara memanggil webcam browser yaitu menggunakan FFmpeg, yaitu suatu library yang memudahkan kita untuk melakukan recording atau streaming menggunakan browser. Dan di sini tentunya ada JavaScript-nya karena browser berkomunikasi dengan JavaScript, Webpack. Nah, di sini kita merecord ada 2 video. Yang pertama video untuk training dan kedua untuk validasi. Setelah dilakukan record, kemudian kita memasuki fase retraining. Pada fase retraining, hard file atau hard feature yang sudah kita bahas tadi, yang kemudian diinisialisasikan, kemudian video juga video juga diinisialisasikan menjadi cams, dan kemudian masuk perulangan yang nantinya akan menjadi proses training.
trainingnya kita hanya men-training 30 frame pertama pada video. Jadi karena itu mengapa count-nya hanya sampai di bawah 30. Dan kemudian ini fungsinya untuk memecah video menjadi frame by frame. Nah, setelah itu frame tersebut akan diubah menjadi grayscale seperti yang dibilang tadi, menjadi grayscale. Kemudian barulah di sini fase retraining. Retraining menggunakan metode detect multiscale. Nah, ini ada learning rate-nya, kemudian ini juga level akurasi, maksudnya level kualitas deteksinya. Dan ini baris ini akan mengeluarkan output yang berupa array berdimensi 1 yang berisikan koordinat seperti ini. Koordinat dari rectangle, dari persegi yang menggambarkan adalah region ini adalah region positif. Maksudnya region ini adalah wajah. Nah, itu maksudnya. Dan kemudian kita menggambar rectangle, dan setelah itu menyimpan foto yang telah di crop berdasarkan rectangle tadi ke folder image. Nah, setelah itu baru kita validasi menggunakan video yang lain. Pertama kita harus membuat array labels dan image dulu untuk validasi model untuk model kita, yang mana label adalah berasal dari nama file dan image adalah filenya. File apa? File ini tadi, file yang disimpan di sini tadi, yang berada di folder ini, image datasets. Nah, kemudian balik lagi setelah kita mendapatkan array image dan labelsnya, barulah kita membuat modelnya dengan cara seperti ini, menggunakan metode ini, face recognizing create. Nah, kemudian kita melakukan validasi retraining lagi, yaitu image-nya dan labelsnya. Nah, setelah itu kita melakukan hal yang sama lagi, inisialisasi feature hard features-nya, dan juga video validasinya. Dan validasinya sama dari frame 1 sampai frame ke-30. Dan ini sama, kita ubah menjadi grayscale lagi. Nah, di sini bedanya pada retrainingnya tingkat akurasi atau tingkat kualitas retrainingnya lebih dipertinggi dan menghasilkan output yang berupa koordinat rectangle. Nah, kemudian kita menggambar rectangle. Nah, di sini ini untuk menghindari eksepsi apa, yaitu jika seandainya prediksi error atau di atas satu maka akan keluar dari ini seharusnya 0. Jika di atas 1 maka akan munculkan ini. Kemudian prediksi, pada prediction ini dia akan mengeluarkan dua output, mengeluarkan output yang berisi array berukuran 1x2. Yang pertama itu prediction 0 itu dia berisi nilai input 1 atau 0. Jika 1 ya pastinya gambar itu tersebut, jika 0 berarti tidak. Namun jika seandainya dia bisa saja di atas 1, ya berarti error. Nah, kemudian prediksi jika prediksinya akurasinya di atas 100, maka kita akan mengeluarkan recognizing karena errornya. Namun jika masih di bawah berarti masih bisa ditolerir sebagai manusia, human. Kemudian kita tampilkan outputnya akan jadi seperti ini. Akurasi memang kecil, namun dengan akurasi kecil ini dia sudah bisa mendeteksi manakah yang merupakan wajah dan tidak. Kekurangannya akurasi ini yaitu jika seandainya foto kita
terlalu gelap atau terlalu terang, maka dia akan error, tidak bisa memprediksi yang mana manusia atau tidak. Mungkin itu kelemahannya, dan kelebihannya lebih ringan, lebih cepat untuk digunakan. Namun tergantung pemakaian, tergantung kebutuhan. Jika seandainya kita butuh untuk prediksi seperti di galeri, mungkin kita menggunakan case kayak ini. Namun jika kita butuh untuk security seperti Face ID, maka lebih baik kita menggunakan CNN seperti yang kita belajar di TensorFlow. Mungkin sekian dari saya akhiri. Selamat siang.